Ada putra Roh Kudus itu ada itu. Makanya putus-putus, Bu. Bu, putus-putus, macet-macet. Putus-putus. Tuh, di bawah, Bu, sinyal, Bu. Putus-putus, enak aja. Ini yang mulai mau berantem nih. Keren Uyu nih. Tes. Ya, oke, silakan, Bu. Jahatnya Edo sama si Wawan di Komal mereka ketika memframing pernyataan Bang Edis tentang politisme itu. Mereka mengatakan Edis berkata bahwa ajaran Bapak Putra Roh Kudus itu adalah politisme. Padahal Edis gak pernah ngomong gitu. Dan saya udah ngomong sama Bang Edis kemarin ya. Diksi kamu bahwa Alkitab mengajarkan politeisme itu yang keliru, Dis, aku bilang. Harusnya Alkitab itu tidak menyangkal adanya politeisme, tetapi Alkitab itu menentang ajaran politeisme. Justru message atau pesan utama dari Musa dan para nabi itu menentang satu paham atau ideologi yang kita sebut sebagai politeisme. Ya. Jadi Alkitab itu mengajarkan apa yang disebut sebagai monolatri, teman-teman. Penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar atau Allah yang tertinggi. Ya. Ya, doubling ini dari tempatnya Ion soalnya. Jadi itu jahatnya mereka. Jadi mereka itu memframing perkataan yang nggak betul. Bahkan di komalnya Wawan sama Edo, saya masih dengar ada orang Kristen yang naik ke mereka beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah. Mungkin Pak Dadru juga ada di situ, di komalnya Wawan. Orang Kristen tuh naik mengatakan gini, ya sudahlah, Bang Justin, kalau memang Edis itu mengatakan bahwa salib itu adalah karya iblis atau apa dia bilang, karya keselamatan itu karya iblis katanya. Coba bayangin, mereka bukannya meluruskan itu, padahal aku punya loh. 3 kali Bang Edis mengatakan bukan itu yang dia katakan karya keselamatan itu karya iblis. Beliau nggak pernah ngomong begitu. Tapi mereka ini memang jahat, teman-teman ya. Mereka berusaha membunuh karakter Edis dengan memframing perkataan yang tidak dia katakan dan memelintir dengan perkataan yang tidak Edis itu katakan. Gitu, teman-teman. Itu jahat itu. Orang seperti itu tuh jahat, licik. Itu bukanlah seorang sahabat yang sejati, bukanlah seorang sahabat yang baik untuk Anda gauli. Makanya sesama pengkhianat itu pasti akan saling bersatu. Pasti orang yang mengkhianati sahabatnya sendiri itu pengkhianat tuh pasti akan bertemu dengan pengkhianat, teman-teman. Percaya sama saya, burung yang warna bulunya sama itu pasti bersangkar di satu sarang. Gitu, teman-teman. Itu yang jahatnya mereka. Bang Edis tidak pernah mengatakan ajaran Bapak Putra. Ya. Bang Edis itu tidak pernah mengatakan ajaran Bapa Putra Roh Kudus adalah ajaran politeisme. Dia tidak pernah mengatakan itu. Di framing, diputar balik sama mereka perkataan itu. Ya, saya tahu waktu itu Bang Edis mungkin udah capek waktu debat sama si Herdi ya, sama si Malikil, karena udah jam 2 di tempat kita. Nah, saya merekam juga waktu itu jam 2 sambil tidur saya. Saya baru pulang kerja. Tapi sebagian itu dihapus rekamannya Herdi itu. Itu jam 2 pagi di tempat kami di California, teman-teman. Jadi mungkin Bang Edis sudah capek untuk menanggapi seperti itu. Ya, ketika Bang Edis fresh masuk ke komalnya Wawan, di kick, teman-teman. Tapi di framing, dia kabur, ya si Wawan kabur. Padahal yang nge-kick si Rosemary itu. Terus Wawan ngomong kabur, katanya kabur. Di kick, teman-teman, di kick. Mereka bisa begitu, ya. Iya, aku kan WA, aku bilang Dis udah turun aja, nggak usah ke situ. Kamu kalau mau jelasin di koma lain aja lebih netral. Aku tadi juga di undang-undang suruh ke situ, aku nggak mau masuk. Lalu Edis bilang apa? Aku nggak turun Bu Sophie, aku di kick, dia bilang gitu. Padahal itu kesempatan buat diskusi, jangan ke komal mana. Itu didatangin nama Edis TV.
Ini apa saya kontra sama Edis TV ya supaya dia kesini Bu ya? Hah? Teman-teman, gimana pendapatnya nih? Bisa kesini. Oh, teman-teman gimana ya? Apa kita mesti kontra nih? Sebenarnya begini ya, kontra nggak kontra ya. Ini saya jelasin ya, kontra nggak kontra, niat kita apa, motivasi kita, itu poinnya. Menjatuhkan, motivasinya menjatuhkan. Taruhlah ya kontra dan pro, taruh pronya, itu motivasinya apa, gitu. Kontra motivasinya apa gitu. Jangan Bang, iya lo tahu sendiri. Sekarang ada polisi apologet loh, ya. Ada polisi apologet. Aduh, teman-teman gue jadi ngeri nih ya. Mudah-mudahan gue nggak masuk daftar pencarian lah. Suruh masuk ke sini polisinya. Enggak, mudah-mudahan gue nggak masuk daftar pencarian ya DPO. Iya betul teman-teman ya. Harus ada polisi apologet. Waduh, yang benar itu harus meluruskan yang salah. Gini ya, yang benar siapa, yang salah siapa. Itu apa yang salah, apa yang diluruskan itu dulu teman-teman. Ini ya, kekristenan dari dulu satu gereja pendetanya empat-empatnya pandangannya beda. Mau ribut melulu nggak mungkin. Yang penting satu dalam iman, udah selesai gitu. Iya, ada polisi apologet nih teman-teman ya. Gue jadi gemeteran nih. Emang betul ada loh. Aduh, bahaya nih. Bang Ion sudah masuk daftar positif itu, kemarin kan belum didukung. Enggak, ini betul nih ya, gue deg-degan nih. Nanti belum keluar ya itunya apa? Belum keluar ya. Justin bilang harus punya surat pengutusan. Dari mana sih pengajaran begitu? Dari mana pengajaran seperti itu bahwa seseorang berapologet itu ada surat pengutusan? Mana ada? Sono bilangin si Ion ngomong gitu. Bu, suaranya hilang nih Bu nih. Salam Pak Jono. Surat pengutusan apologet. Surat pengutusan apologet. Polisi apologet sudah ada. Surat pengutusan sudah ada. Hah? Namanya diasosiasikan dengan apologet. Nggak berani peser-peser itu. Betul. Semua ini pada umumnya ya, pada umumnya. Saya aja emang nggak ada yang tahu ya. Justru di pendeta-pendeta tidak mau mengeluarkan si Ion nih ya, apologet bidang ini buat keluar, itu nggak ada teman-teman ya. Justru kalau ada apa-apa gereja angkat tangan. Iya betul. Pak, Ion jemaat Bapak. Oh bukan, nggak kenal nih. Ketangkep no. Apologet. Enggak, bukan. Itu takut kenapa? Takut digeruduk. Dia orang kalau nggak bisa apa-apa, udah tujuannya ngeles aja lah. Dia tuh tunjukin ijazah, ntar surat baptis, habis itu KTP-nya semuanya, akhirnya nggak jadi dapat. Gini teman-teman, apologet tuh untuk orang-orang Kristen. 1 Petrus 3 ayat 15 itu Semua harus detik. bisa berapologetika. Jadi yang
Iya. Surat pengutusan apologet. Ya tapi ya memang Gua nggak sesuai yakin tuh dia pendeta tuh Yon. kapasitasnya. Masa pendeta katanya gini Yon. Oh, Masa apa pendeta tuh? ngomong perpuluhan sebulan 250.000, 100.000, 100.000-nya perpuluhan dia. Berarti jemaat Aduh, nggak tahu deh. Gimana Bu? Gimana Bu? dia kan Perpuluhan? mengatakan perpuluhan. Kan dia kan aku pendeta GBDI itu si Edo. Hmm. Dia bilang perpuluhan di gereja saya tuh sebulan 250.000, 100.000-nya juga itu uang saya sendiri perpuluhan saya. Bayangin teman-teman. Edo IT teman-teman, dia kerjasama sama pemerintah, makanya dia nggak berani open camp. Karena dia punya kerjaan itu berhubungan dengan government. Katanya penghasilan ratusan juta teman-teman. Ya. Per bulan 100.000 sebulan. Yang sisanya ditilep kemana? Betul lah ya. Hah? Kalau 100.000 berarti penghasilan dia 1 juta dong per bulan, betul nggak? Betul. Nah sisa perpuluhannya ditilep sama Edo kemana itu? Itu keluar dari mulutnya dia sih loh waktu di Pavel. Hmm. Ngakunya saya punya bisnis katanya. Saya membantu apologet. Saya membantu Mr. Sila waktu Mr. Sila minta HP katanya. Iya. Saya bantu. Dengar nggak waktu itu? Enggak, saya kagak ini. Perpuluhan dia sebulan 100.000 teman-teman, kebayang nggak sih? Berarti sisa perpuluhannya ditelep sama Edo kemana tuh sisa perpuluhannya? Nah, orang utang nggak dikasih aja diomongin gimana? Ya, teman-teman udah ini ya. Udah dengar ya. Saya utangin. Iya, saya jujur pernah pinjam uang tapi nggak dikasih. Lalu dia cerita sekarang nih ya, itu kejadian 4-5 tahun yang lalu. Gila dengan bangganya si Ion Bu. Kalau dikasih sih lo boleh cerita deh. Gimana lo mau donasi? Kadang-kadang utang kagak dikasih aja diceritain, bayangin. Kayak ibu-ibu apa ya, gue bingung. Nah itu makanya, ya makanya itu ya. Ketika tidak bisa menyerang dengan Kamu tahu nggak narasi. pengakuannya Edo Yon? Apa tuh? Pengakuannya Edo, dia punya bisnis IT, dia kan orang IT kan, punya bisnis sama istrinya, bla bla bla, punya perusahaan. Tahu. Cuma kalau punya perusahaan saya nggak tahu deh. Tapi saya kerjanya Ya tahu. ngakunya dia, gue juga nggak tahu. Saya kerjanya tahu. Waktu itu dia kan ngaku awal-awalnya ya. Satu-satunya orang yang berani menolak Edo masuk tim cuma saya. Satu-satunya orang yang berani menolak si Edo masuk tim itu cuma saya. Waktu itu tim besar ya. Dan situ saya salah satu pendirinya. Kok Apyang si Edo gimana nih? Dia bagus nih. Tidak bisa. Langsung pada kaget. Apa alasannya nih? Nah kalau orang-orang dulu ngerti, tahu, paham. Yang dulu ada di kir ya. Gitu. Gue yang di Bennett, dia yang masuk sekarang. Gue dikeluarin, dia yang masuk. Barat itu pendiri loh ya. Cuma sakit hati nggak? Ya kecewa pertama iya. Tapi kesonanya enggak. Itu grup besar loh teman-teman ya. Dan di situ grupnya si itu siapa? Deki Ngada sampai sekarang tetap berdiri, makin besar tuh. Pendirinya yaitu tadi ya, Aderion, saya, Pak Bagus ya.
Gue di Bennett. Sedih, sedih betul-betul. Cuma tahu gini-gini juga. Salah satu pendiri. Tapi itulah ya teman-teman ya. Banyak para apologet ya, khususnya yang dulu-dulu ya, Pak Jono, Pak Dendro, Bu Sopi, lalu siapa sih, Metraton, termasuk si Wawan, termasuk itu. Cuma Wawan kalau ada gue nggak pernah berani masuk deh. Bilang berani masuk. Di belakangan ketika gue nggak ada. Tapi is oke lah teman-teman. Nah ya satu juga ya, ketika kita kontra dan pro sama pemahaman seseorang ya, nah itu kita harus tahu dulu nih motivasinya. Kalau udah motivasi kebencian, orang mau pro sama kontra itu sama juga bohong. Sama juga bohong ya. Ini misalnya saya setuju sama Gema nih ya, tapi saya karena benci Gema tetap jadi kagak pro. Ketika gue kontra sama Gema nih ya, beda pemahaman, tetapi lewat musuh bersama gue bisa gabung. Kepentingan teman-teman ya, dimana ada kepentingan kita di situ pasti kita bergabung gitu. Itu udah hukum alam lah, udah hukum alam. Ya kita sapa dulu nih Humaro. Wah nama-namanya susah nih. Pak, Bu. Mayro. Salam. Halo, malam. Waduh, namanya dari mana dapatnya Bu? Dari Bu. takdir, Bang. Dari takdir, Oh, Bang. apa artinya tuh? Nggak tahu ya. Humaira itu namanya julukannya si Aisyah. Oh, wanita cantik yang kecil nih. Apa julukannya? Oh, Ibu Kristen. Iya. Iya. Oh, dari sebelah Ibu? Enggak. Keluarga besar ya, tapi saya sendiri juga. Oke. Apa yang mau disampaikan Bu? Oke, salam kenal Bu ya. Baru pertama kali ya masuk ya? Baru pertama kali naik, tapi Ya, salam masuk roomnya sih udah sering di bawah aja. Oh. Apa nih Bu yang mau Ibu sampaikan? Ada Bu Sopi, ada Pak Dendro, Iya, ada mumpung Pak ada Bu Rosjono. Sofi, saya kirim DM ke Bu Sofi tapi nggak direspon. Ya, Ibu DM-nya sama Bu Sopi yang kesibukannya banyak, DM saya langsung saya balas. DM sama orang sibuk bisa sebulan baru dibaca Ibu. Mungkin sekarang saya naik jadi Bu Sofinya nggak takut. Nah, DM coba saya tuh ada dilihat, Bu Bu. Sopi tuh. Bu Sopi. Tuh. Sibuk deh. DM yang enggak Lagi. orang sibuk nih. Langsung dibales. Bu Sopi. Tuh sibuk Bu, di atas aja kok. Iya nggak apa-apa. Lagi jauh nanti. dari perangkat kali. Ibu apa nih? Ibu udah lama Bu di dunia apologet udah lama Bu. Saya udah dari Nonton-nonton sebelum gitu. TikTok, ngikutin Bu Sofi. Dari Bu Sofi masih di Zoom, di YouTube. Di Zoom berarti masuk di Zoom juga gitu. Di YouTube enggak. Di YouTube. Oh di YouTube aja nengok-nengok gitu lihat-lihat. Itu ada moderatornya yang lambangnya sama Bu kalau dulu. Cuma YouTube yang udah kena ban. Bu Sopi yang udah kena ban dulu. Nah kalau Ibu deket Ibu minta moderatornya sama Bu Sopi. Coba Bu Sopi nih ya, minta moderatornya Bu, kunci biru. Gaptek.
Agak gampang kalau udah ada kunci biru sih. Ini saya sambil Jadi gimana, nyetir Bu? ini ya Bang. Kalau Yah, itu di mute aja. katanya tak betul-betul. Teman-teman, saya kasih tahu dulu deh ya. Buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati. Yang di Nggak hati pakai jangan itu. jalan-jalan, Ibu. Ya, Pakai bluetooth Bang, pakai bluetooth. enggak maksudnya di jalan hati-hati. Kalau yang di hati jangan jalan-jalan. Setuju tuh, setuju. Iya. Luar biasa, Ibu berarti udah 65 tahun dong ya. Kurang lebih ya. Iya, Bu, kurang lebih. gini hari kendaraan Ibu mau kabur kemana nih? Hah? Pulang, mau pulang. Oh, mau pulang, kirain mau pergi kabur kemana? Mau Aduh. pulang. Mau pulang kampung apa gimana? Pulang ke rumah dari kerja. Aduh, kerja malam-malam berarti bosnya mesti ini nih. Betul apa kerjaan apa nih ya? Wah, Berarti di luar negeri komputer Bang nih. Yon. Hah? Luar negeri, Bu? Iya. Hah? Saya kirain di Iya, Bang Yon sini. mah. Ya, pikiran saya inilah teman-teman ya, kadang-kadang ya. Di Kita luar langsung menilai, iya langsung menilai otak kita nih. Wah, kerjaan apa nih? Gini hari nih. Iya. Sorry Bu, sorry. Salah lagi hostnya. apa? Pak Jono bisa tahu aja Pak Jono. Enggak, Pak Jono tahu. Iya, Kalau habis Bang Jono, jam berapa Bang Yon? Kalau subuh-subuh gini ya pasti di luar negeri Bang Yon. Belum tentu, makanya saya tanya, Ibu mau kabur kemana nih bawa mobil jam segini? Ya kan serem juga kali Bang Yon kalau di kita jam segini bawa mobil kan ya gimana ya? Makanya saya bilang mau kabur kemana? Gitu. Nggak Biasanya tahu kalau ada. di Indonesia nih jam segini jam belanja ke pasar. Iya. Nah ini jadi wanita-wanita sekarang udah pada pinter-pinter nih ya. Bisa menjelaskan kepada tetangga atau teman-teman yang usil. Itu Bu Sopi. Itu ada Huma. Mau ketemu apa gimana tuh Bu? Bu, ada Huma tuh. bukan Huma Bang. Iroh, Hah? Iroh. Saya kan baca dari depan bukan dari belakang. Oh iya. Iya, Huma. Bu Sopi tadi ada ya. Pak Jono gimana Pak Jono nih? Apa nih Bang? Oh, ini apa? Yang kemarin Oh, yang kan kemarin dibahas kan yang pasti kita dunia bilang ya. persilatan. Nggak, setelah ini Bang Yon, setelah apa saya pikir-pikir ya. Kayaknya sebenarnya cuma gara-gara bahasa doang ini bedanya sebenarnya. Sebenarnya juga Alkitab mengajarkan politeisme, dibilang itu juga nggak salah Pak Jono. Salah. Kenapa nggak Bang. salah? Enggak, nih contoh begini ya. PSBB mengajarkan menghancurkan kerajaan satu sama lain. Setuju nggak? Betul. Mirip nggak sama Alkitab mengajarkan politeisme? Iya, ya beda. Harus apa? Mengajarkan bahwa kerajaan, maksudnya mengajarkan tuh memberitakan bahwa ada terjadi kan. Makanya kemarin kan kita bahas kalau Alkitab mengajarkan adanya politeisme. Kalau saya tangkap ya, kata mengajarkan itu memberitahu. Nggak bisa, Nah, soalnya artinya karena politeisme itu nanti ada ini Bang Yon, ada apa? Ada urusannya dengan penyembahan gitu.
Jadi politeisme itu, Beda. nah Beda, itu, Pak Jon. Oh, nah makanya di situ maknanya sebenarnya yang agak beda. Jadi kalau hari ini semua orang mengatakan politeisme itu paham yang mengimani dan menyembah beberapa ilah gitu, no, beberapa bukan, dewa. beda, bukan itu, bukan itu. Makanya Ya, teman-teman Kristen tahu nggak sih politeisme itu, Pak Jono, itu dulu. iya bukan, Bang Ion. Kalau secara Kristen jelas bahwa justru di dalam perjanjian lama, misalnya yang sering dibawain Bu Sofi, sidang ilahi dan segala macam, itu justru yang dilawan oleh oleh Musa itu politeisme. Iya, bukan berarti bahwa seseorang ketika menyembah banyak ini kan banyak dewa-dewa kan, banyak Tuhan-Tuhan kan? Iya, Ya bukan begitu. Yang di dalam Alkitab politisme itu Tuhannya lebih dari satu, artinya bangsa Mesir ada, bangsa Kanaan ada. Maksudnya iya, sesembahannya itu satu-satu. Nah, itu iya. yang dilawan sama Musa. Betul, makanya jadi kalau kalimat yang lebih baik itu lebih jelas dan tidak ambigu itu bahwa makanya kan kemarin yang kita bahas kan. Jadi Alkitab mengajarkan adanya politeisme, konteksnya politeisme waktu itu. Tapi bukan untuk mengajarkan orang Kristen untuk menjadi politeis gitu. Orang Kristen juga udah pasti tahu, Pak Jono ya, begitu padahal ya. Iya, harusnya nggak pasti tahu si tahu, tapi Wawan kan aja. dipelintir-pelintir maksudnya. Iya, si Wawan aja nggak tahu deh. Cuma Bang Ion, kalau saya baca-baca lagi ya, maksudnya kayak dulu kan ada tesis yang saya tunjukin untuk tentang sidang ilahi misalnya. Itu di situ jelas tertulis bahwa adanya sidang ilahi itu tidak menjadi bukti adanya politeisme di dalam kekristenan. Karena justru penyembahan terhadap Yod-Heh-Vav-He itu menentang politeisme. Jadi kepercayaan orang Israel dan kepercayaan orang Kristen itu bahwa menyembah Elohim yang Esa itu di atas semuanya, berdaulat di atas semuanya kayak gitu. Cuma, nah ini nih permasalahannya di sini tentang apa? Gini, jadi orang sekarang itu Bang Ion, bahasa di dalam Alkitab, setelah aku pikir-pikir ya, bahasa di dalam Alkitab sama bahasa dalam ini double ya, sorry. Oh, saya kenapa nih? Bentar, saya mute dulu. Tes. Oh ya, ya udah ini ya. Jadi bahasa di dalam Alkitab sama bahasa di dalam hari ini itu bedanya di mana? Nah ini menurut saya salah satu sumber masalahnya di sini. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Elohim atau kasarnya ya makhluk-makhluk gaib yang non manusia ini semuanya dianggap dewa. Mau dia malaikat, iblis, roh-roh itu Elohim. Bahkan manusia yang dianggap perwakilan dari kekuasaan yang ilahi itu juga bisa dikatakan Elohim. Musa misalnya dijadikan Elohim itu maksudnya dia mewakili kekuasaan ilahi seperti itu. Nah, perbedaannya hari ini coba, kalau hari ini siapapun yang ditanya, mau dia di Amerika, di Indonesia, coba ditanya apakah malaikat itu God atau dewa, pasti jawabnya tidak. Padahal zaman dulu, kalau kita pakai bahasa Perjanjian Lama, malaikat itu ya Elohim juga, malaikat-malaikat itu Elohim. Diciptakan, iya mereka diciptakan, tapi mereka Elohim. Lesser God gitu. Jadi Elohim yang lebih rendah, Elohim yang diciptakan. Zaman dulu itu tidak ada masalah. Tapi hari ini, nah itu kan yang dijelasin Bang Edis kemarin kan, bahwa malaikat dan senada dengan yang sering disampaikan Bu Sofi bahwa malaikat, makhluk-makhluk goib, non-manusia, iblis pun sebenarnya termasuk golongan Elohim juga. Tapi hari ini coba ditanya apakah
Di Indonesia ngomongnya masih Tuhan ya, ilah lah, taruhlah ilah. Atau apa, dewa lah. Saya juga jadi sekarang jadi serba salah pakai bahasa ya. Coba, apakah malaikat itu dewa atau God? Pasti jawabnya tidak. Apakah iblis itu God? Pasti jawabnya bukan. God itu hanya yang satu mutlak itu saja. Nah, itu yang beda. Itu jadi masalah. Seperti itu. Karena makna God atau Elohim itu bergeser, Bang Yon. Theos itu bergeser. Iya, betul. Begitu. Ntar Pak Jono di framing loh, Pak Jono, bahwa iblis dibilang Elohim loh. Ntar di framing. Katanya Bu Ini, Sofi lah yang lebih jago lah, jangan saya lah. teman-teman. Ya para Allah, ilah-ilah lain itu kan juga Elohim semua itu. Iya. Elohim. tahu. Ma- Ya memang iblis itu Teman-teman. juga misalnya di Alkitab dikatakan God of this world, kan begitu. iya. Siapa itu setan, iblis itu ya God of this world. Jadi kita tidak masalah kalau itu adalah kosakata Alkitab. Nah, beda seperti Bang Jono katakan, itu kosakata sekarang ini orang sudah berpikir bergeser, ada Betul. pergeseran pemahaman apa itu God. Nah, itu yang jadi nggak nyambungnya di situ. Jadi sebenarnya saya pikir-pikir banyak sekali masalah gara-gara pergeseran bahasa ini gitu. Bahkan ya, makanya saya bilang tadi saya tunjukkan di roomnya Bang Syair ya. Ada satu paper yang sangat bagus sekali. Dia bilang di papernya itu judulnya bahkan monotheism, monolatri, politeisme, mana yang paling tepat gitu untuk kepercayaan orang Israel. Monotheism, politeisme, monolatri atau henotheism. Di kesimpulannya dia, pendapatnya dia dan saya setuju, tidak ada yang tepat. Tidak ada yang pas benar gitu. Jadi kita tidak perlu memaksakan iman atau penjelasan Israel itu kepada satu kata. Nggak perlu. Menurut dia cukup jabarkan saja seperti yang dikatakan Bang Edis. Jadi kita nggak perlu pertanyaan yang benar mana, monoteis, monolatri atau monolatri. Paling dekat tuh monolatri sebenarnya. Tapi apakah itu pas juga? Enggak juga. Jadi apa ya? Ya begitu. Begitu teman-teman. Jadi kalau saya sih saya sepakat sama dia, Michael Heiser ini. Dia bilang kita para scholar itu nggak perlu memaksakan disempitkan ke satu kata gitu, singular word gitu. Jelaskan saja bahwa yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh itu sang pencipta dan dijelaskan kebagamanaannya seperti Bambang Nursena. Sudah selesai. Tidak perlu bilang monoteis, monolatri, Ya, atau itu. henoteis gitu. Ya banyak orang Kristen yang kagak ngerti juga sih. Iya. Ataupun udah ngerti tapi pengen framing gitu atau dibolak-balik. Apa sih yang disebut monoteisme? Coba deh. Kalau monoteis, iya, betul sih. Ya. Kalau monoteis itu dia cuma satu Bang Ion dan yang lain itu semuanya palsu. Nah, apakah bangsa Israel percaya itu? Tidak. Tidak. Karena ada sidang ilahi, itu sulitnya. Jadi nggak bisa dipaksa. Iya, jadi nggak bisa dibilang Yahudi itu Monoteis. monoteisme juga nggak bisa. Makanya cuma kan seolah-olah kan narasi yang dibawakan kalau nggak monoteis pasti jadi politeis. Nah itu salah kan. Makanya ada opsi lain, henoteis atau monolatri. Paling benar paling dekat lah itu monolatri. Justru yang bagus nih, saya baca di apa jurnalnya Bang Deki Ngadas ya. Dia bilang apa? Dia bilang sebentar, saya baca nih. Jurnal Bang Deki Ngadas mana ya, sebentar ya. Tentang Oke. Monoteisme, judulnya Monoteisme Yahudi Kuno dan Doktrin Tritunggal. Ya, cuma susah juga kalau pengajaran kita baca jurnal ini kita lakukan ini ya.
pendekatan eksegesis dan historis teologis untuk membela atau menjelaskan Tritunggal atau Trinitas sebagai monoteisme murni, bukan politeisme, monolatri atau henoteisme. Dia membandingkan monoteisme Yahudi kuno dari Perjanjian Lama dengan pengembangan doktrin Trinitas di Perjanjian Baru. Oh, jadi monoteisme murni ini fix dari Bang Deki Ngada sendiri ya. Nah, ini jurnalnya. Tapi konteksnya beda, Bang Ion. Kayaknya papernya Deki Ngada, Bang Deki itu, Pak Deki, fokusnya di Tritunggalnya. Yo, oke. Iya, sementara yang kalau diomongin Bang Edis atau Edis TV kemarin itu, di Perjanjian Lama itu kan kita nggak cuma bicara Tritunggal ini kan, kita nggak cuma bicara Allah Abraham, Ishak dan Yakub, karena ada Bukan, konteksnya. Gini, saya kagak ini Deki Ngada sama Edis TV itu dua hal yang Bukan. berbeda, Pak Jono. Iya, enggak, bukan. Maksud saya, papernya Deki Ngadas kayaknya itu penjelasan akan Tritunggal, bukan penjelasan akan Betul. konteks Perjanjian Lama. Nah, itu dua hal berbeda tuh, Bang Ion. Dua hal yang berbeda, iya. Iya kan saya bilang dua hal berbeda. Iya, betul, makanya berbeda. Kalau ya gini ya, kalau Edis menjelaskan Alkitab menuliskan tentang peristiwa yang ada di Perjanjian Lama, bahwa banyak dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan yang disembah bangsa-bangsa lain. Jelas, titik, udah itu. Iya. Mau apa kan betul kan Edis TV menjelaskan seperti itu? Ya, Edis TV menjelaskan bahwa ada ilah bangsa lain dan juga malaikat, iblis dan makhluk jenis yang non manusia itu disebutnya juga dewa. Iya, itu. Itu monolatri. Ya, kalau monolatri itu kita menyembah satu Allah saja. satu Allah saja, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang lainnya itu ada Keberadaan ilah-ilah lain. ya, kita tidak menyangkal keberadaan ilah-ilah yang lain gitu. Coba tanya Kristen nih, ya teman-teman Kristen, percaya nggak ada ilah lain? Pasti bilang kebanyakan nggak percaya. Ya, sebenarnya setan itu ya ilah lain juga kan, iblis itu. Iya. Itu beda. Mereka berpikiran ketika ditanya ilah lain artinya ada pencipta yang lain. Pencipta yang lain. Nah, itu dia makanya ujungnya bahasa lagi kan, Bang Yun? Ya, problemnya di pemahaman Makanya kan bahasa saya masing-masing. Iya. Makanya saya bilang apa yang ya betul kata Edis ya, belajar dulu deh, ngerti dulu apa itu kata Tuhan. Iya, nah Kata itu dia. ilah, Kata Tuhan, Allah. kata ilah, betul. Itu dulu. Makanya Kalau paham kata Tuhan apa, kata Allah itu apa, nggak pusing deh sebenarnya. nggak pusing. Iya. Makanya sekelas Malikil di depan Edis TV pelangak pelongo nih. Biasanya dia kan yang menjelaskan tuh. Oh, Edis nggak ngerti nih bahasa aslinya nih ya. Langsung dikasih tunjuk tuh ayatnya Filipi 3 ayat 19 walaupun Itu sama kayak Malik Al-Jadzia kita itu ya, tahu. mirip ya. ya betul sekali. Al-Jadzia 23 Betul. menjadikan perutnya itu sebagai Tuhan. Betul. Tuhan itu T-nya bukan huruf kecil lagi ya, besar ya. Bahasa Makanya- aslinya apa sih Pak Jono di situ? Theos ya? Theos. Theos di situ, Theos. Ya bayangin malah Theos lagi tuh. Udah bukan Artinya kurios ini. merujuk, iya artinya merujuk sama apa ya? Ilah ya? Iya, ilah. Iya. Bukan merujuk sama Tuan kurios yang artinya penguasa ya. Bayangin tuh. Nggak bisa jawab. Saya lihat Malikil ya. Jadi begini Malikil biasanya dia ngotot. Iya, itu Jadi menurut Bang Jono, apa perjanjian baru itu tidak yang disebut dengan monolatri juga perjanjian baru? nah ini Bang Ion, Bang Dadu menarik
Jadi saya baca di paper itu ya, Michael Heiser itu, dia bilang gini, ada dua pandangan di dunia akademik, Bang Dedru. Ada satu pandangan yang mengatakan bahwa di dalam bangsa Israel itu ada evolusi. Evolusi dari yang sebelum era Musa itu ada politeisme, kemudian berubah menjadi henoteisme, lalu akhirnya menjadi monoteis. Nah, pandangan yang lain yang tidak percaya dengan evolusi itu menganggap bahwa itu tidak benar, sedari awal itu monoteis. Dan di papernya itu dijelaskan ayat-ayat yang mana. Kalau orang pakai ayat-ayat yang ini, apa sih, yang sidang ilahi segala macam, itu akan paham tentang politeis. Tapi politeis juga salah. Nah, makanya si penulisnya itu bagus banget, si Michael Heiser, dia bilang, makanya kita nggak perlu pakai satu kata pun. Tapi secara konteks kultural, ketika abad pertama itu perjanjian baru, itu yang mereka lawan adalah pagan Yunani, yang politeis juga, dan juga henoteis terlebih. Orang Yunani, Greek itu henoteis, dalam artian ada satu yang paling besar kan, bukan apa sih, dewa yang apa sih yang paling gede di pantheon itu? Zeus ya. Zeus. Iya, nah terus yang lainnya, tapi bukan berarti yang Aphrodite atau yang lain itu tidak disembah juga kan. Tapi ada satu yang paling gede, tergantung mereka mau bikin kuil yang mana gitu, mereka sembah. Atau sama kayak kepercayaannya orang Cina juga kayak gitu kan. Ada dewa yang besar, ada dewa yang kecil-kecilnya gitu kan, Bang Yon. Tetap Orang Tionghoa kan, kalau ke kelenteng tuh ada dewa-dewa kecilnya. Nah, ada itu dewa-dewa henoteisme. bumi. Dewa bumi gitu kan, dewa langit. Eno ya. Itu heno. Nah, Iya. abad pertama, pertarungannya itu lebih ke heno. Jadi waktu Musa itu politeis dan heno, plus ada juga henonya, tapi murni ketika abad pertama orang Romawi itu lebih ke henoteisme. Nah, sejak bapak-bapak gereja awal itu mereka seolah memfikskan gitu bahwa harus monoteis gitu, harus satu gitu. Maksud aku monoteis yang mana, Bang itu? Apakah monoteis monolatri atau politeis Nah, monolatri? monolatri juga. Nah, makanya kalau di penulisnya juga bilang kalau monolatri, kenapa juga monolatri kurang tepat? Karena monolatri itu mengakui keberadaan yang lain tapi hanya menyembah satu kan. Iya. Tapi kan kita juga tidak mendefinisikan satu sebenarnya. Kita kan esa. Nah, itu berbeda. Kalau menurut saya itu masalah keesaan itu ya. Kan ada yang satu yang lebih tinggi, itu ada monolatri, monoteistik monolatri. Artinya kalau kita anggap ada satu yang paling tinggi, ya kan, yang lain-lain ini dianggap rendah atau diciptakan ataupun sama sekali nggak digubris begitu. Nah, yang paling tinggi ini yang esa. Nah, itu dia. Kalau monolatri, yang lain pun ada, tapi dia hanya memilih satu gitu, yang dia sembah yang paling ini. Tapi dia mengakui keberadaan yang lain. Ya itu bisa jadi politeistik monolatri. Nah, itu Semua, dia, makanya misalnya begini, semua dewa-dewa ini setara, sejajar, nggak ada yang lebih tinggi, tapi aku hanya pilih satu aja yang aku maui. Itu bisa politeistik monolatri jadinya, menyembah hanya satu. Tapi yang saya maksud itu monoteistik monolatri. Ada satu dewa yang paling tinggi, supreme being, yang lain-lainnya itu lebih rendah. Yang lainnya itu ciptaan, itu kalau bangsa Israel. Nah, makanya kata si penulis itu, Michael Heiser itu, kita kalau selalu mencari satu kata yang paling tepat, itu pada ujungnya akan terus berdebat, karena bisa aja orang punya pandangan ini, pandangan itu, segala macam gitu. Lebih mudah jelaskan saja pakai 1-2 kalimat gitu menurut dia. Iya, maksud saya gini, apakah di zaman Yesus, kalau Yesus itu, menurut Yesus ini secara pribadi, ya, apa dia itu mempercayai ada ilah-ilah lain?
Nah, ilah itu apa? Ya, Dan- makanya seperti aku bilang makanya dia mengutipkan kalian aja dikatakan di mana itu Tuhan Yesus mengutip ya. Ya, because we are gods ya. Yohanes 8. Iya. Ya, bukan Berarti itu yang kan- maksud saya. Bukan itu. Ketika dia mengatakan bahwa the God of this world telah membutakan kamu begitu. Tentu dia mengetahui bahwa ada ilah yang lain yang kekuatannya bisa membutakan orang begitu. Tapi Oh, itu Yesus dia. sendiri mengatakan bahwa dia kekuatan mereka itu kekuatan mereka terbatas kan begitu. Iya. Itu iya. Jadi makanya Tuhan Yesus iya jelas lah tahu bahwa ada kekuasaan lain, ya ada ilah lain gitu dan tapi bukan itu iya. Ya soalnya dia di Matius 4 aja dia mau dihancurkan iblis toh. Jadi Betul. dia tahu benar-benar ada sosok iblis ini bukan hayalan. Oh iya, itu jelas. Makanya saya bilang paling sederhana kalau tidak semua orang memahami apa itu monoteis. Ini masalahnya. Kalau monoteis, kalau secara definisi, orang dikira kalau monoteis itu satu pencipta, bukan tentang berapa pencipta. Yang ilahi ada berapa gitu. Yang non-manusia. Nah, kalau hanya satu saja, begini, kalau hanya satu saja monoteistik murni nih ya, hanya satu saja, berarti iblis juga dia. Kebayang nggak Bang Dadru? Jadinya dia, Iya. itu masalahnya. Jadi kalau orang yang percaya monoteistik murni hanya satu saja, betul-betul murni satu, strict monoteistik. Semuanya dia, mau yang baik, mau yang jahat, itu semua dia. Yaitu Allah sebelah. Nah itu dia makanya aku bilang. Iya, karena definisinya itu kalau misalnya ada utusan yang diutus ini adalah iblis, ya dia memberikan otoritas kepada iblis untuk melakukan sesuatu. Itu datang dari dia. Jadi dia itu sendiri adalah iblis. Nah itu sebelah itu sebenarnya. Iya. Karena itu merupakan suatu manifestasinya di dalam suatu hal. Betul. Jadi kalau monoteistik murni itu monoteistik yang benar murni itu seperti itu. Padahal itu pun sudah bergeser, Bang. Saya baru ngeh gitu setelah saya baca lagi itu pun sudah bergeser. Coba Pak Deki pasti tahu deh, Bang Deki ya, bahwa ternyata di paper ini juga dijelaskan sebenarnya ketika abad 17 istilah monoteistik itu pertama kali muncul, itu bukan tentang berapa, itu tentang ada atau tidak ada gitu. Itu tentang prima causa, Bang Dadru. Oh. Jadi ketika abad 17 muncul, itu untuk menentang orang ateis konteksnya, istilah itu keluar. Makanya istilah monoteis di perjanjian baru ada nggak? Nggak ada. Nggak ada istilah monoteis gitu. Monoteos gitu itu nggak, mana ada di Alkitab ada tertulis monoteos? Nggak ada. Itu istilah yang baru muncul abad 17. Betul abad 17. Dan itu abad 17 muncul itu menjelaskan prima causa, satu-satunya sumber gitu ketika mereka berdebat dengan orang ateis. Jadi bukan konteksnya melawan politeis. Nah, ini yang jadi ambigu lagi, bergeser lagi gitu kan. Ini makanya saya bilang selalu masalah bahasa. Jadi ketika zaman Musa 1500 atau 1500 sebelum Masehi, orang Israel itu pemujaan kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub itu menentang politeis. Itu jelas. Nah, abad pertama zaman Tuhan Yesus itu orang Romawi Heno dan Polilatarola. Tapi lebih berat ke Heno ya. Bukan apa ya, tidak, zaman itu kayaknya belum ada orang ateis, Bang. Kayaknya ya. Kalau ada mungkin tidak muncul di permukaan. Nah, abad 17 ada banyak orang ateis. Keluarlah istilah monoteis itu, bahwa ada nih singular prima causa gitu. Monoteos prima causa gitu. Satu-satunya sumber. Nah, gitu. Abad 17 telat itu.
Jadi istilah abad 17 dipakai untuk mau mendefinisikan abad 1500 sebelum Masehi, coba. Nah, itu coba Nah, teman-teman ya. itu kan, itu yang terjadi. Nggak sesuai dengan budaya dan memang situasi kondisi saat itu kan gitu. Ah, betul Bang Gema. Setelah saya baca-baca dikit, saya jadi ngeh isunya di situ. Kita pakai bahasa yang baru untuk menjelaskan situasi zaman dulu. Nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Ya, begitulah Bang. Pak Jono Ibarat lah ya, Pak Jono, Pak Dendung, sama Bu Sopi yang selalu tiap hari ya. Dijelasin nih. Buat teman-teman ya, khususnya yang mengenai Edis TV ya. Saya sih punya saran ya, Edis TV duduk di bawah pohon. di gua Bang ya. Langsung digoreng lagi. Ya, Edis nggak ada kerjaan nih, rasain gitu deh. Ya. Jangan kucingnya, sendalnya aja depan rumah dibahas-bahas. Iya. Ya, coba deh Edis TV duduk ya. Mana? Oh, oke. Bu, suruh Edis Bu bikin itu Bu. Duduk di mana? Duduk di bawah pohon. Oh iya, Satu-satunya. sebentar. Inilah kan. Kadang-kadang sebentar Bu ya, saya gedein dulu Bu, sebentar Bu. Sabar. Sabar. Apa nih, pergi ke laut nih. Oke, silakan. Apa tuh? Oh, ini selamat datangnya. Edis, baby sisternya dulu, iya perlu baca ini. Monoteisme dalam Alkitab. Apa sih itu? Oma. Oh, Roma. Ya, ilah kita masih diajarnya kayak begini. Sulit. Iya, Ya itu kalau kan. misalnya yang bukan sombong nih teman-teman ya, bukan sombong ya. Kelas-kelas begini walaupun gua bukan sarjana teologi, Hmm. yang begini sebenarnya udah basi teman-teman. Ya, Ya udah basinya minta ampun.